apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan petak rumah pekerja yang juga dijadikan gudang penyimpanan material bangunan proyek perumahan di Kota Makassar ludes dilalap api. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anak buah Syahrul Yassin Limpo di Kota Parepare. KPU Provinsi Sulawesi Selatan gelar peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Puluhan petak rumah pekerja yang juga dijadikan gudang penyimpanan material bangunan proyek perumahan di Jalan Jalur Lingkar Barat, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar ludes dilalap api. Api dengan cepat menghanguskan puluhan petak rumah pekerja perumahan Senin siang. Besarnya kobaran api membuat bangunan rumah yang terbuat dari kayu ludes terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi baru dapat memadamkan api 1 jam kemudian setelah kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh pekerja berhasil menyelamatkan diri. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian dari Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar masih menyelidiki terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kalau dilihat situasi sih tempat gudang pekerja dan bahan-bahan untuk bangunan proyek, material proyek. Ya, informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian nonaktif Muhammad Hatta di Kota Parepare. Penyitaan rumah mewah itu diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang plakat tanda penyitaan rumah dan tanah milik Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bajuki Barat, Kota Parepare pada Minggu malam. Sebelum melakukan penyegelan, penyidik KPK juga menggeledah rumah bercat putih tersebut. Penggeledahan dan penyegelan rumah itu diduga kuat berhubungan dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah dokumen yang terkait rumah tersebut disita oleh penyidik KPK. Penyidik KPK juga sempat mengambil keterangan dari keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Kalau dokumen yang kami lihat, kalau dokumen ini terkait dengan rumah ini, lokasi ini, yang mungkin ada beberapa lokasi lain yang mungkin tidak masuk dalam wilayah Bajuki Barat, mungkin berhubungan dengan kecamatan lain. Ini tadi ada 4 koper ya? Kalau kopernya saya tidak tahu apakah itu memang Berkas ya? bahan untuk penyidikan dari KPK berupa kertas, laptop, print yang masuk semua dalam koper tadi yang saya lihat. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga terlihat membawa 2 buah koper dari dalam rumah tersebut. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Terduga polisi gadungan ditangkap Polres Parepare setelah menipu dan meresahkan seorang mahasiswi. Polisi gadungan itu mendatangi kos mahasiswi dan menuduh penghuni kos tinggal bersama pasangan di luar nikah. Terduga polisi gadungan berinisial AR, 51 tahun, terekam kamera pengawas saat mendatangi salah satu indekos mahasiswi di Kota Parepare Senin lalu. Sesampainya di indekos, terduga polisi gadungan mengaku menerima laporan dari masyarakat bahwa penghuni kos sering menyelundupkan pasangan di luar nikah untuk berhubungan suami istri. Kapolres Parepare mengatakan tindakan penipuan polisi gadungan ini meresahkan sehingga dilaporkan ke polisi. Jadi yang bersangkutan ini mendatangi beberapa kos, kemudian langsung menyampaikan identitas dia dan mengaku bahwa saya dari pihak kepolisian dan saya mendapati laporan warga sekitar bahwa penghuni rumah ini sering berkumpul dan berhubungan suami istri
di luar nikah, sehingga pemilik atau korban berinisial H ini merasa ketakutan dan berkeyakinan bahwa memang mungkin dia polisi, sehingga memberikan handphone. Kemudian beberapa hari handphone tersebut dibawa oleh pelaku. Terduga polisi gadungan ini mengancam mahasiswi sampai ketakutan dengan tujuan agar korban mudah diintervensi sehingga pelaku bisa mengambil barang berharga milik korban termasuk ponsel. Korbannya diancam apa Pak itu Pak? Melakukan hubungan suami istri, Pak. Kalau enggak dia apa Pak? Jadi kalau misalnya menggerebek gitu, diancam korbannya. Enggak diancam, Pak. Terus diapain? Cuma bilang ada laporan begini, melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Itu aja, Pak. Oh, intinya digerebek ya kamarnya korban ya? Enggak masuk, Pak. Nggak masuk, cuma ngetuk-ngetuk saja. Iya. Biasa kerja apa Pak? Pelaku merupakan mantan narapidana di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan kasus penipuan yang sama. Atas perbuatannya, terduga polisi gadungan ini dijerat pasal 378 Junto, pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun kurungan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Termohon eksekusi diseret keluar dari rumah oleh sekelompok orang tidak dikenal hingga nyaris pingsan di Jalan Kelinci, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Sejumlah orang tidak dikenal menyeret termohon eksekusi keluar dari rumah hingga nyaris pingsan di Jalan Kelinci, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Kemarahan orang tak dikenal itu dipicu karena termohon eksekusi Edi nekat memanjat tembok dan membuka pintu pagar secara paksa. Termohon memasukkan barang-barang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pinrang sehari sebelumnya. Itu pun rumahku dieksekusi tanpa ada putusan pengadilan. Makanya saya melawan. Sementara bersidang sekarang. Mediasi kemarin terakhir 2 minggu lalu mediasi. Karena mediasinya gagal karena pembeli rumahku melalui bank tidak pernah hadir. Tapi dia cuma gencar memberikan memohon kepada majelis hakim untuk mengeksekusi cepat ini. Padahal peradilan sekarang berlangsung. Pengadilan Negeri Pinrang mengeksekusi rumah berlantai 2 tersebut setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemohon eksekusi sebagai pemenang lelang itu mengajukan permohonan pengosongan kepada Pengadilan Negeri Pinrang. Jadi oleh pihak Pengadilan Pinrang kemudian membuat penetapan untuk memanggil termohon eksekusi. Kemudian setelah termohon eksekusi datang, diberi teguran agar 8 hari sejak adanya teguran tersebut bisa melaksanakan secara sukarela. Namun sampai dengan hari yang ditentukan, termohon tidak melaksanakan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri Pinrang mengeluarkan penetapan agar termohon barang milik termohon dengan orangnya itu dikeluarkan dari objek eksekusi. Kalau ini memang Eksekusi rumah bermula pada sekitar 2016. Edi mengajukan kredit di Bank Mandiri sebesar 1,5 miliar, namun kredit itu sempat macet. Edi tersangkut kasus korupsi bedah rumah di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan divonis 1 tahun lebih kurungan. Ia kemudian melanjutkan pembayaran kredit itu atas persetujuan bank dengan membayar 5 juta per bulan. Namun saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, kredit tersebut kembali macet sehingga dilelang oleh bank. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.